Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita bahas mengenai komposisi penduduk. Yang dimaksud dengan komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk yang didasarkan pada usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, mata pencaharian, dan suku bangsa. Pada pembahasan kita tentang komposisi penduduk, kita lihat perbedaan dari jenis komposisi penduduk yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, komposisi penduduk menurut usia. Kedua, komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Dan yang ketiga, komposisi penduduk menurut mata pencaharian. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu komposisi penduduk menurut usia, yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu penduduk usia belum produktif ataupun anak-anak 0-14 tahun. Yang kedua, penduduk usia yang produktif ataupun dewasa mulai dari 15-64 tahun. Dan yang ketiga, adalah penduduk usia tidak produktif lebih dari 64 tahun, biasanya digolongkan dengan penduduk lansia. Sisi penduduk menurut usia ini berguna untuk menghitung rasio ketergantungan ataupun dependensi rasio. Nah, artinya yang disebut dengan rasio ketergantungan adalah dependensi rasio ataupun perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk lebih dari 65 tahun ataupun anak-anak ditambah dengan lansia dibandingkan dengan jumlah penduduk usia dewasa 15-64 tahun. Usia yang tidak produktif, anak-anak dan lansia itu disebut bukan angkatan kerja, sedangkan usia yang dewasa baru dikatakan dengan angkatan kerja. Maka rumus untuk menghitung rasio ketergantungan ataupun dependensi rasio adalah RK sama dengan P usia anak-anak plus P usia tua ataupun lansia dibandingkan dengan P dewasa dikalikan dengan 100. Artinya P anak-anak itu pada usia 0-14 tahun ataupun penduduk usia muda. P usia tua itu adalah lebih dari 65 tahun ke atas. Dan P dewasa adalah jumlah penduduk pada usia 15-64 tahun. Jadi, kriteria rasio ketergantungan tersebut adalah jika RK-nya kurang dari 30 itu sama dengan rendah, RK-nya 30-40 berarti sedang, dan jika lebih dari 41 dikatakan tinggi. Contoh soal. Diketahui data kependudukan desa Sidumulyo adalah sebagai berikut. Penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 1.850 jiwa. Penduduk usia 15-64 tahun adalah 4.000 jiwa, sedangkan penduduk usia lebih dari 65 tahun adalah 950 jiwa. Maka hitunglah rasio ketergantungannya. Mari kita kerjakan soal berikut ini. Diketahui P usia 0-14 tahun itu berarti belum produktif sebanyak 1.850 jiwa. Usia lebih dari 65 tahun 950 jiwa juga tidak produktif. Jadi kita jumlahkan 1850 plus 950 dibagi dengan jumlah usia yang produktif. Yang produktif berarti 15-64 tahun sebanyak 4.000 jiwa. Dikalikan 100. Oke. Untuk mengalikan ya, pakai penghilangan angka 0 aja. Jadi hasilnya adalah 280 dibagi 4 sama dengan 70. Di sini yaitu lebih dari 41 dari kriterianya, maka angka rasio ketergantungan desa Sidumulyo adalah kategori tinggi. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Ini sangat penting kita bahas karena ini untuk mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama adalah jumlah penduduk usia sekolah, untuk mengetahui jumlah angkatan kerja, angka ketergantungan, peramalan penduduk di masa yang akan datang, dan jumlah penduduk perempuan dalam masa subur. Jadi, komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah data komposisi penduduk menurut jenis kelamin di suatu wilayah, berguna untuk menghitung seks rasio ataupun rasio jenis kelamin.
di mana perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rumusnya adalah SR, sex ratio, sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali 100. Jadi, kriteria sex ratio adalah jika SR lebih dari 100, maka jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan. Jika SR-nya sama dengan 100, maka jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan. Dan jika SR-nya kurang dari 100, maka jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Contoh soal. Menurut data penduduk tahun 2015 di Desa Sidokerto, diketahui jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.500 orang. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 5.000 orang. Berapa seks rasio di Desa Sidokerto? Kita jawab bersama. Diketahui jumlah penduduk perempuan 5.000 orang. Jumlah penduduk laki-laki 2.500 orang. Yang ditanya adalah SR ataupun seks rasio. Oke. Kita jawab, SR sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dikali 100. Berarti 2.500 dibagi 5.000 kali 100. Buang nolnya, hasilnya sama dengan 50. Kan 50 masuk ke dalam kategori SR kurang dari 100. Artinya, penduduk di Desa Sidokerto, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Nah, data mengenai rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender. Hal tersebut berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan zaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Lanjut yang ketiga, yaitu menurut mata pencaharian. Maksudnya, dalam komposisi penduduk yaitu aktivitas ekonomi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ini berguna untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah. Dari komposisi ini dapat diketahui tipe penduduk pada suatu negara. Apakah termasuk tradisional ataupun industri? Dapat dicirikan sebagai berikut. Jika suatu daerah masih didominasi dengan agraris, maka kelompok tersebut masih dikatakan masyarakat tradisional. Dan jika perindustrian sudah lebih mendominasi, maka dikatakan masyarakat industri. Demikian pembahasan mengenai materi komposisi penduduk. Semoga bermanfaat bagi anak ibu semua. Terima kasih. Selamat belajar.